Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Sabtu 16 April 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal yang itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema bertanggung jawab. Lambung Yesus ditikam dengan keji, bahkan setelah menerima banyak siksaan. Menurut Injil Yohanes, itu mesti terjadi agar nubuatan tentang Yesus terpenuhi. Penderitaan yang diterima Yesus tetap ia terima sampai mati di kayu salib. Mungkin dalam kacamata manusia kita melihat bahwa penderitaan Yesus terlalu banyak. Namun Yesus melakukan itu semua untuk penebusan dosa dan kesalahan manusia, sehingga kita selamat olehnya. Lewat penderitaan Yesus, kita bisa belajar akan satu hal penting, yaitu tanggung jawab. Yesus terus menerima dan melaksanakan tanggung jawabnya sampai akhir. Yesus tahu benar dari awal tugas dan beban apa yang harus ia tanggung, dan ia melakukannya dengan sangat baik sampai pada akhir. Banyak dari kita sedang menjalani pergumulan dan perjuangan hidup. Kita telah dan sudah tahu tanggung jawab apa yang mesti dilakukan dalam hidup dan setiap pekerjaan kita. Tanggung jawab sebagai suami, istri, anak, orang tua, dan sebagainya. Seperti Yesus, tentu saja setiap tanggung jawab yang kita pilih kita jalani secara sadar. Maka dari itu, kita perlu melaksanakan tanggung jawab kita secara tulus dan sungguh. Apabila kita menerima berbagai tekanan dan tantangan dalam tanggung jawab, kita perlu mengingat akan kesetiaan Yesus yang mati di kayu salib. Apabila kita semua sudah benar-benar melaksanakan tanggung jawab, maka kita layak dikatakan bersatu dalam karya keselamatan Yesus. Kita semua bersatu dengan Yesus karena kita melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh seperti Yesus. Oleh karena itu, karya keselamatan Yesus tidak menjadi sia-sia. Justru keselamatan Yesus menjadi berarti ketika kita mengingat dan menghidupi karya keselamatan Yesus melalui tindakan kita dan bertanggung jawab memuliakan namanya. Doa pagi ini, ya Allah,
Mampukan kami menyelami karya keselamatan dengan bertanggung jawab kepada sesama. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.